Tutorial Amos di Smart PLS versi 4. Kita akan cobain Confirmatory Factor Analysis atau CFA. Emang bisa nggak sih? Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga bermanfaat. Sekali lagi kita akan sharing tentang tutorial Amos nih. Kita selama ini kalau misalnya untuk aliran SEM covarian itu sering menggunakan softwarenya Amos. Kata dosennya pakai Amos, Pak. Nah, padahal di Smart PLS versi 4 itu ada juga Amos. Algoritma Amos sudah dimasukkan di dalam Smart PLS versi 4. Jadi kalau nanti teman-teman akan menguji CFA, Confirmatory Factor Analysis, itu lebih cepat banget. 5 menit udah langsung selesai di Smart PLS versi 4. Emang bisa. Nah, kita coba akan bikin ya model penelitian kita yang seperti ini yang ada di dalam ebook saya tentang Amos nih. Kita coba kerjain di Smart PLS versi 4. Jangan lupa untuk subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga memberikan kemanfaatan bagi sahabat semuanya. Sekali lagi mohon izin dan kami berharap untuk subscribe, bunyikan loncengnya dan juga bertanya di channel ebook statistik 1000 halaman. Semoga kehadiran kami bermanfaat untuk sahabat semuanya. Ada dua aliran SEM yang selama ini kita kenal ya, yaitu satu SEM covariance yang lebih dulu hadir di Indonesia ini dan juga banyak digunakan. Kemudian baru sekitar tahun 2010-an SEM variance atau SEM PLS muncul. Jadi ada dua aliran besar. Ini namanya analisis statistiknya. Ini namanya analisis statistiknya ada dua. Dan ini adalah softwarenya. Software SEM covariance itu banyak. Ada Amos bisa, pakai Risrael juga bisa, pakai EQS, pakai Smart PLS versi 4. Jadi Smart PLS versi 4 ini adalah software yang sudah lengkap sekarang. Dia adalah toko online ya. Software yang sudah lengkap lah intinya. Semuanya ada di sini ya. Software SEM variance ada Smart PLS versi 4, kemudian PLS Graph, LXstat dan juga Adanko. Nih satu lagi Adanko. Nah, jadi software Smart PLS versi 4 ini bisa digunakan di dua aliran analisis statistik, bisa di SEM covariant, juga bisa di SEM variant atau SEM PLS. Oke ya. Kita akan coba hari ini untuk sharing tentang tutorial Amos. Ini adalah ebook punya saya tentang Amos. Bab 4 membahas tentang model confirmatory factor analysis. Kita akan lihat uji CFA ini tentang Amos ya. Ini adalah tentang Amos dan ini adalah gambarnya, gambar Amos ini. Ini adalah gambar Amos seperti ini. Ya, ini model penelitiannya ya. Ini raw datanya. Ini raw datanya ya. Raw datanya pertama kita simpan dulu, kemudian dalam bentuk Excel, kemudian tutup. Kemudian kita buka Smart PLS versi 4 seperti ini. Ini sebenarnya udah kita bikin tadi, kita ulangi lagi aja. New project. Ya, new project kita ulangi. Amos 1 2 3 ya kita bikin. Ini dia proyeknya. Kemudian kita ambil datanya. Ini CFA, ambil data yang tadi Excel. Kemudian kita import datanya. Kemudian kita create model ya. Kita pilih di sini ini CBSEM. Kasih namanya adalah model 1. Oke. Jadi di dalam analisis Smart PLS versi 4 ini sudah ada nih SEM varian atau PLSM, ini SEM varian. CBSEM yang tadi Amos, Risrael, ini algoritmanya sama di sini. Persamaan matematikanya, algoritmanya, penaksirnya juga sama di sini. Kemudian ada GSCA, kemudian ada proses ya, proses makro yang ada di SPSS sudah ada juga di sini, dan juga ada regresi linear ada di sini. Bahkan ada regresi logistik kalau tidak salah juga ada di dalam software ini, sudah mulai dikembangkan. Nah, hari ini kita akan membahas ini Amos. Amos itu namanya CBSEM. Jadi sudah ada di sini CBSEM ini. Oke, kita balik lagi. Ini model penelitian kita sudah ada. Kita akan bikin modelnya sama seperti ini. Ini outputnya sama nggak dengan yang di run di Amos ya? Ekspektasi, quality dan yang lainnya. Kita pertama bikin dulu konstruknya, namanya ekspektasi ya. Kita tulis aja singkat XP. Kemudian konstruk yang kedua adalah quality, produk dan satisfaction. Quality kita tulis aja qual. Kemudian value kita tulis value dan satisfaction ya, satisfaction. Ini lebih cepat dibandingkan kita mengerjakannya di Amos, dan kita tinggal pindahkan aja ini. Kita tinggal pindahkan ekspektasi ini
drag drop sama seperti kayak di Amos, tapi ini lebih cepat menurut hemat saya dibandingkan kalau kita ngerjakan di Amos. Kedua, quality ini ya, ini bisa kita drag drop seperti ini. Sudah. Oke, sudah. Kemudian perceive value ya, harga. Kemudian terakhir satisfaction. Pak, bisa nggak digambarnya di samping-samping? Bisa juga. Mau diurutin di samping-samping nih, kalau misalnya ruangannya cukup dikecilin ya, ruangan ini dikecilin, digambarnya mau disimpan di bawahnya juga nggak apa-apa ini. Ya, ini mau disimpan di bawahnya berjejeran gitu, seperti yang ada di buku kayak begini, bisa juga. Oke, kemudian kita sambungkan korelasinya. Ya, oke, korelasinya keluar ternyata, berarti keluar dari bawah. 1, 2, 3, sambungkan ke sini. 1, ini sudah, berarti ini 2, ini 3, ini harus 3 kali, berarti belum dengan ini. Ini harus 3 kali, 3 panah, 3 panah, ini 3 panah, 3 panah. Sudah sama gambarnya dengan punya Amos ini. Ya, punya Amos ini. Ya, masalah gambarnya nanti mau ditarik ke kanan dikit, ya mangga aja silakan nih, tinggal dirapihkan sama kita ya. Gambarnya mau dirapiin ini mangga. Tapi intinya bahwa apa yang ada di dalam Amos kita coba run di Smart PLS versi 4 seperti ini. Ya, kemudian tinggal kita run aja, run, calculate. Outputnya sama nggak? Kita lihat. Ya, kita pilih outputnya adalah yang standardized. Nih, 828 784 804 ekspektasi. Kita lihat di Amos. Hasil output Amos. Ini udah saya bikin ya di buku Amos nih. Ekspektasi ini, ya. Kita lihat outputnya nih, ekspektasi. 828 784 804 sama nggak? 828 784 804 sama ya. PQ1 sampai PQ6 781 844. Nih PQ1 781 844 737 sama. 2 merah 611 668. Outputnya ini sama nih. Ini output Amos. Kita lihat di Smart PLS versi 4. Nih 611 668 atau outputnya ada di sini. Nih, yang standardized berarti ini 611 668 sama. Di Amos 661 668 sama. Jadi algoritma Amos itu bisa dikerjakan di Smart PLS versi 4, Covariant BSM dan sama. Nggak mungkin berbeda. Karena apa? Algoritmanya sama. Ya, penaksirannya sama. Penaksir maksimum likelihood di sana. Kemudian katanya di sini run ulang model. Kenapa? Karena ini ada merah, ya, ini ada merah 2 di bawah 0,70 kurang 0,70 PQ5 dihilangkan. Ya, ini berarti dihilangkan. Kita lihat kalau dihilangkan sama nggak? Sebelum dihilangkan ini dibikin duplikat aja. Ini model yang kedua. Oke, model yang kedua ini katanya dihilangkan. PQ5 dan PQ6 tidak valid. Dibuang sama kita. Ya, kita rapiin lagi ininya. Kita rapiin lagi. Bisa naik ini. Oke, biar satu layar. Oke, ini naik lagi dah. Oke, kemudian kita run lagi. Kita run, sama nggak hasilnya? Oke, yang di Amos, ini Amos run ulang. Nih, setelah dibuang PQ54, kemudian di run ini. Hasilnya ini dia, loading vektornya yang sudah distandarkan ini, standardized regression weight ini. 827 785 804. Kita lihat lagi. 827 785 804 sama. Ini 816 869. 816 869 70 sama. Jadi outputnya sama. Bahkan goodness of it-nya. Nah, di Amos ini harus dihitung manual nih. Kemarin kan saya bilang nilai CR, construct reliability dan AV atau VE di Amos itu hitung manual. Pakai Excel ini ngitungnya. Ya, ini kuadratin dibagi total, ini hitung manual ini. Lama. Smart PLS versi 4 udah keluar hasilnya. Di mana hasilnya? Ini. Bahkan ada Chroma alpha-nya udah lengkap lagi. Ya, bukan hanya 847 dan ini dia udah keluar apa namanya? Udah keluar hasilnya sama.
sama 847, 857, 811, 897 sama, 811, 897, 847 sama nih. AV-nya juga sama. Jadi kita nggak perlu ngitung manual lagi di Smart PLS versi 4 dan semuanya sudah ada. Nah, Amos tidak memiliki diskriminan validity ya. Biasanya kita ngitung manual Fornell dan Lecker ini, ngitung manual nih biasanya nih. Tapi kita sudah ada di sini. Bahkan ada HTMT-nya malah. Nih HTMT-nya sudah ada. Lebih baik dibandingkan Fornell Lecker, tapi tetap kita laporkan juga. HTMT-nya ada, Fornell Lecker ada, dan goodness of it-nya ini. Goodness of it-nya sama nggak dengan di Amos? Ini kita lihat. Ini goodness of it CFA, Cmin DF. Ya, Cmin DF ini 1460 nih. Di Smart PLS versi 4 sama nggak? Cmin DF ini nih. Ini nih, chi-square dibagi degree of freedom itu sama dengan Cmin DF. Sama, 1468. Di Amos 1460. Beda dikit tadi di terakhir ini. Kemudian GFI 945. GFI 945. Lihat, GFI 945 sama. TLI 978. TLI biasanya TLI 978. CFI 984 nih. Yang penting-penting nih TLI, CFI dan RMC ya. 984. Tadi apa? CFI ya. CFI ke bawah apa ya? Oh ini nih CFI 984. Nah, RMC ya 0.050. Coba berapa RMC-nya di sini? 0.049. Ya, sama, beda digit sedikit aja. 0,049, 0,050 sama. Artinya bahwa goodness of it yang ada di Amos dengan goodness of it yang ada di Smart PLS versi 4 sama. Nah, saya berulang-ulang kali mencoba ini, hasilnya selalu sama. Kalau nanti teman-teman menemukan perbedaan, berarti model yang dibikin beda. Yang dibikin di Amos dengan dibikin SAM PLS di Smart PLS versi 4 berbeda. Nah, ini menurut hemat kami, keunggulan menggunakan Smart PLS versi 4 ini kita tidak perlu hitung manual lagi ini. Kemudian kita sudah punya di Smart PLS versi 4 tadi Fornell Lecker dan HTMT-nya ya, ini kelebihannya. Kemudian cepat gambarnya. Ya. Ini gambar ini cepat banget. Kita nggak perlu lama-lama ngitung menggambar ini di di gambar di Amos. Kalau Amos kan lama kadang. Ya. Ininya kurang menarik menurut hemat saya dan mata agak capek ngelihat Amos kayak begini nih. Ini gambarnya terlalu kaku. Ini masih pakai software pendukung yang terlalu kaku menurut saya. Tuh ininya. Ya, angka-angkanya terlalu berdekatan di sini dan susah banget diatur yang ada di sini nih. Tapi kalau di dalam Smart PLS ininya bisa kita tarik ke pinggir ya. Kita tarik, panjang-panjangin. Ini bisa kayak gini nih. Lihat. Kita bisa panjang-panjangin angkanya ini. Ya enak, ada yang ada di dalam Smart PLS dan semuanya udah. Ya outputnya bisa ada yang standardized, yang unstandardized juga ada sama. Yang kayak di Amos nih ada yang unstandardized, kemudian diuji, kemudian ada yang standardized. Ya, seperti ini yang standardized ada. Ya, semuanya sudah ada di sini. Jadi ini mungkin kita sampaikan pada teman-teman, emang bisa nggak sih tutorial Amos di Smart PLS versi 4? Amat sangat bisa. Dan saya udah nggak pernah lagi pakai Amos, terlalu lama gambarnya. Apalagi kalau Anda punya 100 pertanyaan gambar di Amos, lama banget. Di Smart PLS versi 4, ya 100 pertanyaan itu bisa digambar dengan sangat cepat sekali. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman tentang CFA, Confirmatory Factor Analysis, dan goodness of it-nya ya, yang ada di dalam Smart PLS versi 4 yang di dalam Amos itu amat sangat bisa dikerjakan. Jangan lupa untuk subscribe dan ingat Smart PLS versi 4 sekarang semakin lengkap, bisa SAM covariant juga bisa SAM varian, dan kami memiliki ebook Smart PLS versi 4 seperti Amos ada di sini. E-booknya yang warna hijau ini, dan ini adalah toko online kami. Semoga bermanfaat.